Hai Sobat Ngopsur, ketemu lagi nih bareng gue Tasya sama Bareng gue Pamela. Pamela. Ya, kita masih pada work from home nih, makanya kita Mm. rekamannya masih jarak jauh. Next doa ini semoga makin kondusif, terus kita bisa rekaman bareng ya. Ya, amin amin. Oke, langsung aja nih hari ini kita mau bahas topik tentang COVID nih di Tips Hmm, Sotoy yang keempat, empat. bener ya? Nah, Benar-benar. beberapa waktu lalu kan WHO tuh sempat ngumumin atau memperbarui informasinya kalau ternyata COVID itu Hmm, airborne. Jadi kita harus hmm. berhati-hati kalau kita berada di ruang tertutup, terutama kendaraan umum ya. Kendaraan pribadi juga harus waspada ya sebenarnya ya. Karena Terutama tertutup kalau juga kita ya. suka, terutama kalau di kendaraan pribadi kita juga suka bareng teman misalnya kayak gitu Hmm. kan. Jadi pokoknya harus ekstra waspada. Sayangnya nih, sekarang tuh kayaknya masyarakat justru malah kurang waspada ya kan. Oke, cara mencegah COVID di kendaraan yang pertama. Kita mulai dari Transjakarta ya, atau mungkin yang disebut busway ini. Gue baca ya, ini dari unggahan Transjakarta di Twitter mereka yang dipin aturan supaya kita tercegah terbebas dari COVID. Yang pertama ini soal pembatasan pelanggannya nih. Dalam satu bus, kalau bus gandeng itu 60 orang dan yang bus besar itu 30 orang. Jaraknya minimal satu lencang tangan. Yang kedua, lebih baik berderet di ruang terbuka daripada di halte atau di busnya nih. Makanya kita suka lihat antriannya tuh panjang ke halte itu untuk mencegah berdempetan, terlalu berdempet gitu. Yang ketiga adalah wajib menggunakan masker selama di lingkungan Transjakarta. Terus pastikan saldo kartu uang elektroniknya cukup. Jadi jangan bayar cash atau beli di situ ya. Usahain dari luar itu udah cukup. Yang berikutnya jaga jarak minimal 1 meter antar pelanggan dan hindari kontak fisik. Dan berdirilah pada tanda yang sudah dipasang di lantai. Ini biasanya di semua kendaraan atau di supermarket dan di tempat-tempat umum itu juga ada tanda kayak gini. Duduk hanya diperbolehkan di kursi yang tidak ada tanda silang. Lalu diimbau untuk tidak melakukan percakapan, baik secara langsung ataupun via telepon, seperti yang tadi gue bilang ya, jangan ngobrol. Yang terakhir, menerapkan etika batuk dan bersin sesuai dengan protokol kesehatan. Ini gue sih terakhir naik busway awal covid sih, dan memang udah ada pembatasan. Sayangnya, kursinya pembatasan tuh, tapi si penumpang yang berdiri itu malah jadi nggak terlalu teratur. Tapi gue nggak tahu sih kalau sekarang pas lagi normal baru ini kayak gimana. Oke, poin yang kedua nih ya, yang untuk di KRL. Sebenarnya ini nggak terlalu beda jauh sih sama yang tadi udah dijelasin Tasya yang di busway. Jadi di KRL juga udah ada pembatasan di tempat duduk sama di lantainya itu yang buat berdirinya. Terus kalau misalnya di luarnya itu yang buat antrenya udah ada batas-batasnya sendiri gitu loh. Jadi tempat buat kita antre masuk ke KRL-nya tuh udah ada pembatasannya sendiri. Di beberapa stasiun ada yang udah menerapkan non tunai. Jadi khusus hari Senin di stasiun, bentar ya gue sambil baca nih takut salah. Ada di stasiun Bogor, Cilebut sama Cikarang itu pasti non tunai. Nah masalahnya nih sama seperti yang tadi di busway. Jadi kalau untuk yang duduk di KRL itu emang udah tertib tuh. Kan ada yang boleh duduk di mana sama yang nggak boleh duduk di mana. Cuman yang masalah berdirinya ini kan udah ada gambar yang pijakan kakinya itu kan. Nah, kejadiannya nih, misalnya dari Bogor lah, mau ke Jatinegara misalnya, kan mau lewati beberapa stasiun ya. Tiap stasiun itu pasti ada orang lagi baru yang masuk. Nah, itu tuh jadinya berdesakan tetap sih. Terus kalau kemarin itu di pas hari Minggu tanggal 12 Juli ada surat edaran Kemenhub nomor 14 tahun 2020 kalau misalnya untuk naik KRL itu wajib pakai lengan panjang dan diusahain pakai face shield. Jadi selain pakai masker, pakai face shield juga sih karena kan berdesakan itu mungkin ya melihat di lapangan seperti itu jadi ada peraturan baru kayak gitu sih. Paling sih sama gue mikirnya soal sarung tangan, Pam. Padahal sebenarnya ya itu kita harus hati-hati juga karena kalau nyopotnya salah itu juga justru bisa nyebarin si virusnya itu gitu. Jadi lebih baik sih rajin cuci tangannya sih. Ditekanin di situ sama jangan pegang wajah di saat tangan kotor. Oke, yang ketiga nih adalah gimana cara mencegah COVID saat naik ojol. Jadi salah satu yang utama adalah jangan lupa bawa helm sendiri ya, bener ya Pam ya. Penumpang sebelum kita ini
dia lagi sakit apa gitu kan. Selain COVID kita juga bisa mencegah dari penyakit-penyakit lainnya gitu. Sama usahakan kita bayarnya non sama kemarin sebenarnya sempet tuh katanya bakal ada pembatas antara driver sama penumpang, tapi gue sih belum lihat. Kalau lu udah lihat belum? Yang di ojeknya itu yang di bagian belakang ya. Nah, kalau itu gue belum lihat juga sih. Jadi kebetulan kemarin, nggak kemarin ya, kayak sekitar beberapa hari lalu nyoba naik ojol pun, ya helmnya masih pakai helm abangnya yang biasa, yang lama. Jadi emang bener alangkah lebih baiknya kita bawa helm sendiri karena kita tidak tahu apakah helm itu udah disteril atau belum. Terus kalau untuk pelindung belakang itu juga nggak ada sih. Terus kalau kemarin sempat ngobrol juga nih sama pengendara mobil online-nya. Jadi kalau yang pas PSBB itu emang sepi sih. Tapi semenjak yang new normal ini kayak nggak ada perbedaan gitu loh. Jadi kayak kata drivernya ya udah kayak nggak ada penyakit COVID aja. Oke, poin yang keempat nih ya, poin yang terakhir. Tips untuk naik kendaraan pribadi nih, khususnya mobil. Jadi kalau misalnya pas PSBB sebelumnya kan ada pembatasan ya yang 50% dari kuota penumpang. Paling kalau sekarang sih aturannya yang gue tahu ya, tetap harus pakai masker aja sih. Cuman kalau misalnya sebelumnya dibatasi untuk jumlah tempat duduknya, kalau sekarang udah lebih longgar tapi tetap harus pakai masker dan ya bawa hand sanitizer lah. Kalau misalnya emang lo tipe-tipe orang yang perlu pakai gue nih ya, di mobil sediain lah semacam hand sanitizer. Iya, gue juga ini sih di kendaraan pribadi nyediain hand sanitizer sendiri, terus pokoknya kayak tisu basah pun itu juga dibawa aja. Sama kalau masker sih mendingan pakai terus karena itu pembiasaan ya. Jadi biar pas kita keluar itu kita udah terbiasa pakai terus gitu, nggak lepas pasang gitu. Kalau gue di mobil kadang-kadang selain kalau misalnya minum atau ngobrol yang panjang lebar itu gue tetap pakai masker sih. Nah, untuk yang pakai, kalau misalnya kendaraannya, kan gue nggak punya mobil, nggak usah didengerin poinnya, nggak gitu juga sih. Jadi kalau misalnya ada yang suka nebeng juga harus tetap pakai masker Bener. ya. Kayak gitu tuh apalagi lebih riskan, kan kita nggak tahu ya yang kita tebengin kondisi kesehatannya seperti apa. Karena kan ada juga OTG. Terus misalnya buat teman-teman yang punya kendaraannya motor, helmnya harus dibersihin secara berkala. Karena kalau misalnya kita turun dari motor, terus helmnya kita simpan, kita nggak tahu kan di luar itu kecipratan apa, kayak gitu sih. Nah, itu tadi nih 4 cara mencegah penularan COVID di kendaraan. Mau itu kendaraan umum atau kendaraan pribadi. Jadi sebetulnya cara mudahnya nih ya, cuman tinggal ikutin aja sih protokol di setiap kendaraan. Terus yang paling penting nih harus tetap protokol kesehatannya tuh dibiasain lah untuk pakai masker. Kalau misalnya mau lebih aman lagi juga pakai tangan panjang tadi biar nggak kena cipratan. Terus misalnya mau lebih oke lagi nih pakai face shield sih. Itu emang terlihat agak ribet, mungkin ada beberapa orang juga yang terkesan kayak malu pakainya, tapi kan apa salahnya gitu untuk melindungi diri sendiri. Terus ya sering cuci tangan sama pakai hand sanitizer lah. Gimana menurut lo, Tas? Ya, sama jangan meleng lah. Jadi dimanapun kita berada gitu lihat aja di situ kan pasti ada tanda tuh. Misalnya kalian harus buat ngingetin rajin cuci tangan lah, atau enggak misalnya yang ada tanda-tanda tadi kayak di Transjakarta atau KRL itu juga kan pasti ada pengingatnya di situ kan. Jadi jangan meleng pas di jalan, lihat aja ke sekeliling, perhatian sama sekeliling ada peraturan apa di lokasi itu gitu sih. Iya betul sih, jangan egois juga ya, jangan sampai masih muat nih, gue naik aja deh gitu. Itu kan bisa bahayain diri sendiri dan orang lain juga. Iya, karena kan beberapa hari terakhir tuh di atas 1.000 terus ya Pam ya, yang kasus COVID-nya itu kan. Bahkan ada beberapa hari yang di atas 2.000 tuh. Makanya jadi kita harus mulai dari diri sendiri gitu. Kitanya harus peduli, masing-masing dari kita itu penting loh. Oke, segitu dulu aja deh ya video kali ini tentang cara mencegah penularan COVID di kendaraan. Kalau misalnya ada dari teman-teman yang punya tambahan lain nih untuk tips-tipsnya, bisa tinggalin juga di kolom komentar nih ya. Jangan lupa juga untuk tonton video kita yang lain ya, karena ada banyak banget tips soto yang berfaedah. Wes, Jangan lihat banyak sotonya. banget. Banyak banget dong. Bisa Ya, diterapkan. bisa nonton di channel kita ini, atau kalau males di YouTube bisa nonton di Instagram kita ya @ngopsur. Di situ di IGTV kita juga udah upload episode yang lalu-lalu nih. Jangan lupa di like juga, di subscribe juga biar nggak ketinggalan sama video-video absurd lainnya ini. Kalau ada kritik dan saran juga boleh ditinggalin di kolom komentar ya. Oke, segitu dulu aja. Sampai ketemu di tips sotoy atau review sotoy berikutnya ya. Dadah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Ngopsur Official. Klik juga tombol lonceng untuk dapat notifikasi video terbaru kita.